Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Red Channel. Pada kesempatan kali ini, Red Channel akan kembali membahas soal dan jawaban operator layanan operasional pada tes P3K tahun 2024. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab operator layanan operasional. Yang pertama adalah melakukan pemantauan dan pengelolaan sistem operasional. Yang kedua adalah pemecahan masalah dan dukungan teknis yang meliputi identifikasi masalah dan memberikan solusinya. Yang ketiga adalah pelaporan dan dokumentasi meliputi kinerja sistem, insiden yang terjadi, maupun langkah perbaikannya. Yang keempat adalah peningkatan proses dan efisiensi, yang meliputi merekomendasikan perubahan prosedur untuk meningkatkan efisiensi kerja. Yang kelima, kepatuhan dan keamanan, yakni memastikan data dan informasi terlindungi dengan baik. Yang keenam, melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan pihak internal maupun eksternal. Yang ketujuh adalah pelatihan dan pengembangan staf. Kedelapan, pengelolaan inventaris dan sumber daya. Kesembilan, melakukan tanggap darurat dan penanganan krisis dalam situasi darurat sekalipun. Berikut ini adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh operator layanan operasional. Yang pertama adalah keterampilan teknis, meliputi pengetahuan akan sistem komputer, perangkat keras maupun lunak, dan cara kerjanya. Yang kedua adalah kemampuan analitis, yakni dapat menganalisis data dan proses operasional. Yang ketiga adalah kemampuan komunikasi, yakni mampu menjelaskan masalah teknis dan memberikan dukungan yang efektif. Yang keempat, kemampuan manajerial, yakni mampu mengatur waktu dan sumber daya. Yang kelima, kemampuan bekerja di bawah tekanan. Yang keenam, kemampuan beradaptasi, yakni mengikuti perubahan dan terus memperbarui keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Dalam sistem manajemen pengetahuan untuk layanan pelanggan, fungsi decision tree adalah A. Mengotomasi respon email kepada pelanggan, B. Menganalisis sentimen pelanggan dari interaksi layanan, C. Mengkategorikan tipe-tipe pertanyaan pelanggan, D. Memandu operator melalui serangkaian pertanyaan untuk mendiagnosis masalah, E. Memprioritaskan layanan pelanggan tertentu. Decision tree adalah struktur yang mengklasifikasikan berbagai variabel untuk membantu proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, decision tree membantu operator mengikuti alur pertanyaan pelanggan dan jawabannya, yang kemudian digunakan untuk mendiagnosis masalah yang terjadi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah D. Memandu operator melalui serangkaian pertanyaan untuk mendiagnosis masalah. Soal nomor 2. Berikut ini yang dimaksud dengan disaster recovery dalam operator layanan operasional adalah A. Memperbaiki PC yang rusak, B. Pengembalian data yang sudah terhapus, C. Penggantian perangkat dari yang lama ke perangkat baru, D. Proses pemulihan data dan sistem setelah terjadi gangguan, E. Pembersihan data pada penyimpanan lama. Disaster recovery adalah proses pemulihan data, sistem, dan operasional yang terganggu akibat bencana alam, serangan cyber, ataupun kesalahan manusia dan kejadian lain yang tak terduga, yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari bencana dan memastikan kelangsungan operasional dengan cara yang cepat dan efisien. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah D,
yakni proses pemulihan data dan sistem setelah terjadi gangguan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Berikut ini keterampilan yang harus dimiliki oleh operator layanan operasional kecuali A. Keterampilan troubleshooting masalah teknis, B. Keterampilan public speaking, C. Keterampilan belanja kebutuhan kantor, E. Keterampilan membuat laporan, E. Keterampilan perbaikan sistem informasi. Yang tidak termasuk keterampilan yang dibutuhkan oleh operator layanan operasional adalah keterampilan belanja kebutuhan kantor. Untuk keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh operator layanan operasional sudah ada pembahasannya di awal video ini. Soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan fungsi firewall dalam jaringan komputer adalah A. Untuk menghapus virus dan mengembalikan data yang telah rusak, B. Untuk meningkatkan kecepatan jaringan internet, C. Untuk menghapus data tidak terpakai, D. Untuk memperbesar ruang penyimpanan, E. Untuk melindungi jaringan dari serangan eksternal. Firewall adalah sistem keamanan, baik perangkat keras atau perangkat lunak, yang berfungsi untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman yang datang dari luar eksternal seperti internet. Fungsi firewall diantaranya adalah memantau dan mengizinkan jaringan lalu lintas yang dianggap aman dan memblokir lalu lintas yang tidak aman, memfilter informasi yang masuk ke dalam jaringan internet. Jadi yang merupakan fungsi firewall adalah E, untuk melindungi jaringan dari serangan eksternal. Soal nomor 5. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam data yang diolah, maka langkah yang harus diambil untuk memastikan keakuratan data adalah A. Mengabaikan ketidaksesuaian data, B. Melakukan backup data, C. Melakukan verifikasi sumber data, D. Mengganti perangkat keras, E. Mengganti perangkat lunak. Untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh dapat dilakukan dengan melakukan verifikasi sumber data. Hal tersebut dapat memastikan bahwa data yang diolah berasal dari sumber yang valid. Setelah itu, baru dilakukan perbaikan atau pembetulan pada laporan atas ketidaksesuaian data yang ditemukan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, melakukan verifikasi sumber data. Soal nomor 6. Berikut ini tujuan dilakukannya enkripsi data dalam layanan operasional kecuali A. Untuk menjaga kerahasiaan data, B. Untuk menjaga privasi pengguna, C. Untuk menghapus data yang tidak diperlukan, D. Untuk memastikan data digunakan sesuai tujuan, E. Untuk menghindari penyadapan. Enkripsi data bertujuan untuk mengamankan data dari akses yang tidak sah dan melindungi privasi pengguna. Enkripsi bekerja dengan mengubah data yang dapat dibaca menjadi kode yang tidak dapat dipahami oleh orang yang tidak berwenang. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah C, kecuali untuk menghapus data yang tidak diperlukan. Soal nomor 7. Dalam pelayanan publik, penerapan anticipatory service yang paling tepat adalah A. Menyediakan layanan yang dibutuhkan pelanggan, B. Menawarkan layanan baru kepada pelanggan, C. Membuat kebijakan baru berdasarkan keluhan pelanggan,
D. Menganalisis histori untuk memprediksi dan mempersiapkan kebutuhan pelanggan. E. Menawarkan bonus layanan kepada pelanggan. Penerapan anticipatory service adalah dengan menganalisis data historis untuk memprediksi dan mempersiapkan kebutuhan pelanggan di masa yang akan datang. Hal tersebut memungkinkan lembaga untuk proaktif memenuhi kebutuhan dan meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah D. Menganalisis histori untuk memprediksi dan mempersiapkan kebutuhan pelanggan. Soal nomor 8. Berikut ini yang merupakan bentuk pencegahan kehilangan arsip karena adanya peminjaman yang tidak tertib adalah dengan penggunaan tools A. Buku arsip, B. Buku agenda, C. Kartu tunjuk silang, D. Ticker file, E. Outslip. Outslip adalah formulir atau bon pinjaman yang digunakan untuk mencatat peminjaman arsip, meliputi bukti adanya peminjaman arsip, pengingat identitas peminjam, dan batas waktu pengembalian. Jawaban yang tepat adalah E. Outslip. Sedangkan untuk kartu tunjuk silang merupakan formulir yang digunakan untuk memberikan petunjuk tentang adanya hubungan antara naskah atau arsip satu dengan yang lain. Sedangkan untuk ticker file adalah alat organisasi yang digunakan untuk mengatur dan melacak tugas-tugas yang perlu diselesaikan atau dilacak. Soal nomor 9. Apabila sistem mengalami down, maka langkah yang seharusnya dilakukan oleh operator layanan operasional untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan adalah A. Menunggu sistem normal kembali, B. Menginformasikan kepada manajemen, C. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan, D. Menghubungi tim teknis, E. Melakukan refresh sistem. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengalihkan layanan ke sistem cadangan, sehingga dampak sistem yang down tersebut dapat diminimalisir dan layanan tetap berjalan sambil menunggu adanya perbaikan pihak terkait. Menghubungi tim teknis juga diperlukan, namun langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan sistem dapat berjalan dulu dengan beralih ke sistem cadangan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah C. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. Soal nomor 10. Dalam konteks keamanan data pelanggan, yang dimaksud dengan data masking adalah A. Mengenkripsi database pelanggan, B. Menghapus data pelanggan secara berkala, C. Mengganti data asli dengan karakter acak, D. Menyembunyikan sebagian data sensitif dengan karakter pengganti, E. Membatasi akses ke data pelanggan. Data masking adalah teknik untuk menyembunyikan data sensitif dengan mengubah huruf dan angka aslinya. Tujuannya untuk melindungi data dari pihak yang tidak berwenang. Jadi, jawaban untuk nomor 10 ini adalah D. Menyembunyikan sebagian data sensitif dengan karakter pengganti, baik berupa huruf atau angka. Sekian untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.